Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi oleh Gusti Allah Agung. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang ya. Kalau nggak tahu diunggah ulang ya Pak, di re-upload gitulah ya. Sami mawon sebetulnya itu sama saja ya. Jadi jangan diunduh ya, terus diedit, dipotong-potong lalu diunggah ulang atau di re-upload, jangan. Aku nggak pernah kasih izin untuk yang demikian. Apabila memang ada yang diperlukan dari video-video kajian Gus Bekti di channel ini ya, silakan saja konfirmasi lewat WA. Apabila nanti setelah dipertimbangkan memang itu akan mendukung kemajuan dunia akademis ya, khususnya diskusi-diskusi seperti ini, ya tentunya aku izinkan lah ya. Tapi kalau misalkan tidak ya tidak gitu ya. Oke. Selanjutnya kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu dari nama-nama kalian, yang jelas ribuan banyak terima kasih aku haturkan atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga ya. Semoga kebaikan doanya juga tercurahkan bagi Anda semua yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kopi morning dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Ahad tanggal 24. Iya tuh. Pasarannya apa tuh? Ahad apa? Coba kamu lihat di situ. Lihat. Enggak ada pasaran itu di tempat Bapak yang di dalam. Jadi perhitungan Jawa itu ada pasarannya ya. Ada nggak kalender di situ? Nggak ada. Ya sudah, kamu googling aja. Sekarang Ahad apa ya. Misalkan ini Ahad Pon, itu dalam perhitungan Jawa itu beda dengan Ahad Wage. Ahadnya sama, seperti gue nih ya, lahir gue itu Seloso, itu harinya Sulatsa. Netonnya itu Wage, itu beda dengan Wage sekarang. Oh, Ahad Wage, sama. Udah pakai Wage aja ya, pakai Ahad. Nah sekarang Ahad Wage, itu nanti beda dengan Ahad Pon ya. Jadi kalau kita belajar budaya itu sesuatu komunitas yang sudah diterima sebagai berbudaya tinggi, itu parameternya biasanya komunitas itu sudah punya bahasa, tulisan, huruf maksudnya, dan penanggalan. Satu lagi gue lupa ya, 4 itu parameternya. Kalau dia sudah punya bahasa, punya huruf, punya tulis kalender ini, almanak ya, penanggalan, dan satu lagi apa gitu, itu sudah termasuk kriteria yang maju gitu ya. Jawa itu punya kalender tersendiri. Nanti setelah
masuknya Islam ya baru itu terjadi sinkritisme. Nah, kita nanti akan berbicara sinkritisme ini. Ya. Seperti hari Jum'ah dan pasarannya itu apa ya? Ada yang legi, ada yang kliwon, itu disinkritiskan antara Jum'ah yang notabene itu hari yang dimuliakan termasuk Id ya, Id Aidul Jum'ah dalam Islam nanti leginya atau ya biasanya Jum'ah legi di sini ya, tapi ada yang Jum'ah kliwon juga gitu ya. Legi atau kliwon itu ya, itu dari budaya Jawa, itu disinkritiskan. Nah, nanti kita akan berbicara tentang sinkritis juga ya. Apa itu sinkritisme? Sebuah paham di mana antara agama dan budaya berpadu gitu ya. Contohnya tanggal tadi ya, Jum'ah Kliwon gitu. Itu kalau nggak tahu ceritanya, nggak tahu kenapa di tanah Jawa kalau masuk Jumat Kliwon itu makam-makam itu rame. Jadi ada positifnya juga. Kenapa? Mereka datang ke makam itu membersihkan makam-makam keluarganya masing-masing, bawa sapu, bawa arit, bawa apa saja yang bisa digunakan untuk membersihkan makam dari gulma-gulma yang ada. Jadi ada unsur positifnya. Karena kalau nggak begitu menjadi semak belukar, kecuali makam-makam ya yang itu memang dari komunitas tertentu, dari orang-orang yang secara ekonomi mampu lah ya. Biasanya mereka kan bayar, ada yang juru makamnya itu ya, jadi digaji gitu ya, mereka yang membersihkan. Kalau di desa-desa nggak begitu, semuanya dikerjakan bersama-sama gotong royong ya, dalam kebersamaan. Ba'da asar tuh biasanya, kalau Jumat Legi apa Jumat Kliwon, gue nggak begitu perhatian ya. Itu mereka berangkat ke makam. Oh Irfan, tolong nanti kamu konfirmasi. Jumat Legi apa Jumat Kliwon? Karena ada yang Legi, ada yang Kliwon. Kalau di sini sepertinya leginya ya. Itu berangkat ke makam, itu dibersihkan makamnya dari gulma-gulma yang ada, jadi dia nggak tumbuh menjadi semak belukar. Jadi ada positifnya dari sisi situ tentang sinkritisme. Itu sinkritisme ya. Kalau di daerah lain ya nggak ada. Di Arab sana ya nggak ada. Mau hari Jumat apapun yang makam itu sepi, nggak rame. Di luar Jawa juga begitu ya. Kecuali di luar Jawa yang sudah banyak masyarakat Jawanya yang bertransmigrasi ke sana ya. Itu lain cerita. Mungkin kalau di masih di luar negeri itu di Suriname, karena di sana banyak masyarakat Jawa sejak zaman era penjajahan Belanda dulu ya. Jadi itu ya, kalau kita nggak tahu menjadi heran kenapa makam-makam di tanah Jawa ini kalau masuk Jumat Kliwon atau Jumat Legi itu ramai dikunjungi ya. Ya seperti pasar gitu ya, ramai. Semua bawa sapu lidi itu ya, bawa arit ya untuk bersihkan gulma. Itu hasil dari sebuah sinkritisme sehingga makam-makam itu bisa kelihatan asri, bersih gitu ya. Pohon-pohon bunga kambojanya tetap tumbuh tapi gulmanya nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu salah satu sinkritisme dan kita sekarang juga akan membahas tentang sinkritisme yang lagi terdukung oleh suasana yang ada. Sebentar lagi Natal ya. Ini tanggal 24, insya Allah besok ya. Kemarin salah nyebutin tanggal hari Natalnya ya, hari Selasa, ternyata Isnain ya. Dan sudah diralat sama gerai itu. Oke. Tajuk kita kali ini ya, Natal ya. Ini dulu siapa pernah merequest ya, lupa. Yang gue bilang jangan sekarang lah, nanti aja kalau jelang Natal supaya update dia gitu. Ya. Tajuknya adalah ya. Sebentar, minum dulu. Logika tanpa logistik nggak jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita, Natal adalah sinkritisme.
liturgi yang tidak berbasis Alkitab. Sekali lagi, ini kajiannya akademis ya. Jadi bukan maksud gue menyerang atau apa, enggak, itu enggak boleh. Dan ini kita bicarakan dalam ring yang sudah aku siapkan ini aja, ring akademis. Kalau di luaran jangan ya. Sebentar lagi saudara Kristen kita memperingati Natal ya. Tentunya kita harus memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang Natal ya. Hormat itu artinya ia membiarkan mereka ya menjalankan ibadah Natalnya ya tanpa ya boleh gangguan dari manapun, itu harus dinihilkan ya, tanpa boleh adanya gangguan. Jadi supaya saudara-saudara kita dengan tenang, dengan khusyuk, kalau bahasa kita khusyuk ya, nggak tahu bahasa Ibraninya khusyuk apa, bahasa Yunaninya khusyuk apa, menjalankan ritual ibadahnya ya. Bukan berarti toleransi itu harus mencampur atau mengikuti, nggak begitu ya. Membiarkan dalam artian jangan menjadi kita tidak boleh menjadi gangguan ya. Gitu. Jadi supaya saudara-saudara kita tenang menjalankan Natal ya. Oke. Maka dari itu kalau mau dibicarakan polemik-polemik Natal, bicarakan dalam ring ya. Ada ringnya, ada pentasnya, yaitu akademis seperti ini ya. Kita boleh melaksanakan diskusi-diskusi itu ya. Oke. Gue kok pingin minum terus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Natal ya adalah sinkretisme liturgi yang tidak berbasis Alkitab. Ngeri banget tajuknya. Apa benar sih Natal itu tidak berbasis Alkitab gitu ya. Sinkretisme tadi sudah aku jelaskan ya, perpaduan antara agama dan budaya. Dia dikawinkan menjadi satu. Contohnya tadi ya Jumat Legi atau Jumat Kliwon. Ya, itu antara agama Islam dan budaya Jawa gitu. Sinkretisme sudah. Sekarang liturgi ya. Apa liturgi itu? Liturgi itu sebetulnya diambil dari bahasa Yunani ya. Itu gue agak sulit ngejanya ya. Leitourgia ya. bukan lidahnya orang Yunani ya, agak sulit. Makrotnya sulit. Leitourgia. Kalau kita biasanya menyebutnya liturgi. Kalau apa nama itu? Etimologinya itu Yunani ya. Ya, leitourgia gitu ya. Itu sebetulnya kalau dari etimologinya ya apa ya? Kerjasama itu ya. Kerjasama. Yang nanti kalau kita, jadi kalau ada sebuah aktivitas dilakukan bersama-sama, nah itu liturgi gitu loh. Ya, tidak dihubungkan kemana-mana. Kalau dari tinjauan etimologinya begitu. Namun kalau dalam tinjauan terminologi ya, bersama-sama itu maksudnya dalam aktivitas ibadah. Ya. Dalam aktivitas ibadah ya yang ditujukan kepada sesembahan ya, kepada sesembahan itu disebut liturgi, yang mana istilah ini sangat familiar banget itu ya, nuansanya ke saudara kita Kristen. Jadi istilah ini sering kali digunakan ya, menjadi stereotip liturgi itu menjadi istilah Kristen ya, kerja sama. Awalnya sih Katolik, tapi setelah Katolik terpecah menjadi Protestan ya, Protestan juga menggunakan istilah itu ya, tapi dulu awalnya ya Katolik. Oke. Sinkretisme sudah, liturgi sudah ya. Oke, jadi tajuk kita Natal adalah sinkretisme
liturgi yang tidak berbasis ya Alkitab. Artinya sandaran Alkitabiahnya nggak ada, ya nggak ada. Minum lagi. Dari sekian banyak ayat dalam Bible, ya, itu tidak kita ketemukan satu perintah pun ya untuk menjadikan saat kelahiran, kalau kita Kanjeng Nabi Isa, kalau saudara kita sekarang ya meskipun tidak semua tapi sudah ada yang nggak mau pakai Isa, pakai Yesus ya sudah kelahiran Yesus gitulah ya. Jadi kelahiran Yesus itu tidak pernah dinyatakan oleh Alkitab menjadi salah satu liturgi dalam kekristenan, itu tidak ada. Gitu gampangnya. Karena dia tidak pernah ada sebuah, entah itu eksplisit, entah itu implisit dalam Alkitab ya, perintah untuk melaksanakan Natal sebagai liturgi itu tidak ada. Ya, tidak ada. Di perjanjian baru tidak ada, di perjanjian lama ya tentu nggak ada juga, karena kan Yesus kan manusia perjanjian baru, tidak ada. Nanti kalau ada ya silakan kasih, coba nanti dituliskan di kolom komentar, ada nggak? Sejauh yang aku pelajari itu tidak ada, ya. Oke, sekarang kita lihat aktivitasnya, itu kan dari teoritis Alkitab itu kan, kitab suci itu kan teoritis. Sekarang aktivitasnya, ya. Tidak pernah para murid ya diajak Yesus untuk memperingati Natalnya, enggak. Jadi Yesus juga nggak pernah melaksanakan Natal sebagai sebuah liturgi ya. Kan nggak ada Yesus masuk ke bait Allah memperingati Natal, itu nggak ada. Maka para murid pun tidak ada, karena itu memang tidak merupakan sebuah liturgi gitu ya. Nggak ada ya, nggak ada ceritanya Yesus masuk ke bait Allah ya, diikuti murid-muridnya, atau gini aja lah ya, murid-muridnya memperingati Natal, itu nggak ada. Kalau Natal ngerti ya, Natal itu ya kelahiran ya, sama dengan kita memperingati hari lahir gitu ya. Dan itu juga Yunani. Jadi nggak ono. Coba. Di sini kita mulai adrenalin rasionalitas kita mulai kerja ini. Tertrigger, lah kalau nggak ada kenapa terus itu menjadi liturgi? Dan itu levelnya bukan Indonesia saja, dunia itu. Ya, Natal itu menjadi liturgi. Meskipun dalam tanda kutip harus aku jelaskan, Saksi Yehova itu tidak melaksanakan. Jadi bagi mereka tidak ada Natal. Natal tidak dimasukkan dalam liturgi Saksi Yehova. Gitu. Ya, yang jadi pertanyaan tadi itu, lah kalau memang tidak berbasis Alkitabiah, ya tidak ada teks-teks sebagai literasi pendukung Natal, dalam sejarah kehidupannya juga Kanjeng Nabi Isa atau Yesus tidak pernah memperingati hari kelahirannya. Para murid juga begitu, ya. Terus dari mana asal usulnya Natal itu? Ya, ini perlu tahu supaya kita kan nggak ujuk-ujuk Natal, tapi nggak tahu ceritanya. Ya, oke. Aku mau bacakan dulu apa jadinya kalau kita beribadah itu tidak berdasarkan Alkitabiah, ya. Ini ada beberapa ayat yang gue nukil ya. Pertama dari kitabnya Injil karangan Matius. Ya. Matius 15:9. Begini. Percuma mereka ibadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.
Jadi apabila beribadah, sementara ibadah itu bukan perintah dari Allah dan ya tentunya karena bukan dari Allah tidak ada dalam Alkitab, ya. Dan ternyata itu adalah ajaran yang berdasarkan perintah manusia, maka Matius ya dalam Injil karangannya surat 15 ayat yang ke-9 dikatakan itu percuma. Percuma. Ya. Oke, pelan-pelan satu ayat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Markus dalam Injil karangannya Markus ke-7 ayat ke-7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sama, Markus juga mengatakan percuma. Ya wong Gusti Allah Agung ya tidak memerintahkan ya. YHWH tidak memerintahkan. Lalu dia jalankan tuh dari mana ceritanya? Ya dari ajaran manusia. Terus bagaimana penerimaannya? Percuma. Gue tahu kan apa artinya percuma, nggak perlu gue jelasin, lu tahu semua lah ya. Percuma itu. Oke, kita lari ke catatan Paulus ya. Kalau tadi ke Injil karangan Matius 15:9, Injil karangan Markus 7:7 ya. Sekarang dari catatan Paulus untuk surat kirimannya kepada jemaat di Efesus. Efesus itu kalau sekarang ikut Turki ya. Oke. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi sesat. Ya, karena ajaran itu ajaran manusia. Ya, dibaca lagi ya. Efesus 4:14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Artinya apa? Pengajaran-pengajaran yang berasal dari manusia itu palsu dan menyesatkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini papan tulisnya nggak ada, jadi aku baca sedikit slow, sedikit kalem supaya mancep di kamu ya. Nanti bisa dicari sendiri. Sekarang kita baca surat kiriman Pak Paulus untuk jemaat di Kolose ya. Kolose 2:22. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Apa yang bisa kita simpulkan? Dari 1, 2, 3, 4 literasi yang kita nukil langsung dari Alkitab, kesimpulannya adalah pelajaran-pelajaran yang kemudian menjadi ajaran ya, yang dilakukan dalam bentuk-bentuk ibadah itu percuma dan menyesatkan. Karena apa? Sumbernya dari manusia, bukan dari Alkitabiah. Makanya gue ngomong, ada nggak perintah Natal di dalam Alkitab? Ya, atau ada nggak Yesus memerintahkan atau memperingati Natal bersama para murid? Nah ini, ada nggak perintah Natal di sini sebagai bentuk liturgi?
Sejauh yang gue belajar kagak ada. Mungkin kalian ada yang menemukan, bisa nanti dikirim informasinya ya di kolom komentar. Oke. 4 ayat Alkitabiah yang sudah kita bacakan tadi. Intinya ya, liturgi-liturgi ya, ajaran-ajaran yang tidak berbasis terhadap Alkitab itu percuma dan menyesatkan. Ya, dari situ kita tahu ya bahwa perayaan Natal yang itu sekarang menjadi 25 Desember ya, besok atau kapan itu mungkin kita akan berbicara tentang tempusnya ya. Jadi tempus delictinya itu 25 Desember itu dari mana ya. Terus nanti lokusnya juga, palungan itu apa benar-benar di kandang domba. Itu nanti kita bicarakan dalam tajuk video tersendiri ya. Sekarang kita fokus ke asal muasalnya Natal ini dari mana sih? Idenya dari mana ya? Kita sudah tahu ya, perintah untuk merayakan peringatan Natal tidak ada dalam Injil, dan Yesus tidak pernah memberikan contoh ataupun memerintahkan pada muridnya untuk menyelenggarakan ya peringatan kelahirannya menjadi sebuah liturgi. Nggak ono ya. Di sini nggak ono. Oke, perayaan Natal itu baru masuk itu dalam ajaran Kristen, pertamanya tentu Kristen Katolik ya, sekitar abad 3 atau abad 4 lah ya, gitu ya. Dan peringatan ini pun berasal dari upacara adat masyarakat penyembah berhala. Ya, ini agak panjang ceritanya, nanti ada bagaimana kepercayaan-kepercayaan pagan itu tumbuh subur ya. Dan itu sangat mempengaruhi karena negara yang menjadi dikdaya, kalau sekarang kan Paman Sam, kalau dulu kan Romawi Yunani, itu negara-negara pagan semua itu. Ya. Oke. Dan peringatan ini pun ya, ini berasal dari masyarakat yang namanya pagan yang menyembah berhala ya. Di mana kita ketahui ya bahwa abad ke-1 sampai ke-4 politeisme, penyembahan berhala itu marak. Ya, marak. Ya karena apa? Menjadi marak di seantero permukaan planet bumi ini. Karena penguasa saat itu juga pagan, seperti gue bilang tadi. Paman Samnya saat itu pagan. Gitu loh ya. Ya, dua besar itu sih ya, Yunani, Romawi sebetulnya ini juga besar ini. Persia ini besar. Ya, ada Babylon juga, Babel juga ya. Cuman yang paling jagoan ya dua ini, Yunani kalau nggak Romawi itu ya. Oke, itu pagan-pagannya dari situ. Kemudian ketika Konstantin ya dan rakyat Roma menjadi penganut Katolik, to be Muslim ya. Konstantin kan awalnya ya pagan gitu ya. Dia masuk Kristen ya. Mereka itu ya, Konstantin juga budaya masyarakat saat itu belum bisa meninggalkan kebiasaan masa lalu mereka. Ya, memperingati hari lahir sosok yang diapoteosiskan atau yang dideifikasikan. Ngerti ya apa itu apoteosis dan deifikasi? Kalau nggak ngerti tanya pada seniornya atau lihat di video beberapa waktu lalu yang sudah kita kaji. Ya, nanti itu ya, tapi ini nggak aku bahas panjang karena waktunya nggak cukup ya, bisa 1 jaman nantinya, padahal ini hari libur ya, supaya liburnya juga asik, ngajinya juga asik ya. Itu memperingati hari Sun itu ya sengenge, matahari, day, Sunday, hari matahari ya, yaitu kelahiran Dewa Matahari tanggal 25 Desember. Jadi bolak-balik ya pagan. Ya, peringatan itu pagan. Ketika cikal bakalnya itu ya dari Yunani itu. Ya, mereka memperingati sosok-sosok yang mereka apoteosiskan itu, hari-harinya itu diperingati, itu biasa bagi mereka. Dan ketika mereka berpindah dari pagan menjadi Kristen, ternyata kebiasaan itu nggak bisa mereka tinggalkan. Akhirnya terjadi sinkritisme antara
ajaran yang itu berbasis terhadap Alkitab kemudian bergeser menjadi ajaran yang dikemas berdasarkan perspektif budaya. Tentunya budaya Yunani di sini ya, Romawi di sini ya. Terus kenapa kok bisa menyebar kemana-mana dan seluruh dunia memperingati Natal? Gitu. Ya aku bilang tadi, karena mereka pada saat itu adik kuasa, ya Romawi Yunani itu kalau sekarang itu apanya ya? Ya paman Samnya itulah ya. Jadi dunia milik mereka gitulah, yang lainnya nunut gitu. Biasa dalam rangka pertarungan Ghosul Fikr, yang berkuasa itu pasti menancapkan budayanya, itu biasa gitu. Ya, termasuk dalam keberagamaan yang sedang kita bahas Natal ya seperti itu. Ya. Jadi dari sini kalian sudah tahu ya bahwa asal usul peringatan Natal itu bukan dari berbasis ya Alkitab, tetapi berbasis sinkretisme pagan, yaitu Romawi Yunani sebagai sesuatu yang dikjaya kekuasaannya, ya khususnya Konstantin ketika dia sudah change ya, berubah dari pagan ke Katolik saat itu ya, sayangnya Konstantin berikut juga masyarakat saat itu belum bisa meninggalkan kebudayaan mereka masa lalu, sehingga diperingatilah Natal itu menjadi seperti apa yang sekarang ini gitu ya. Itu peristiwanya seperti itu. Sekarang kita sudah tahu ya bahwa Natal itu tidak alkitabiah. Tapi walaupun begitu, tentunya dalam tataran sosial, kemasyarakatan, keseharian kita tetap saja seperti aku bilang di awal menghormati ya saudara-saudara Kristen kita yang insya Allah besok memperingati Natal ya. Jadi ini kita berbicara dari aspek pengetahuan keilmuan ya. Seperti itu ya. Adapun saudara-saudara kita yang melaksanakan Natal ya harus kita hormati gitu ya. Jangan sampai kita menjadikan troublemaker, biang kerok ya, mengganggu gitu. Nggak boleh ya. Harus kita memberikan support supaya mereka tetap bisa melaksanakan sebagaimana mestinya tanpa ada was-was, ada takut, ada gini, ada gitu. Ya, enggak. Oke. Itu yang bisa aku sampaikan ya. Tentang Natal yang itu adalah sebuah sinkretisme dan tidak berbasis Alkitab. Sampai sini dulu kajian kita ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, terima kasih telah meluangkan waktunya ngaji bareng bersama Gus Betik di channel ini ya. Salam Isra untuk semuanya, Islam rasional, dan aku ingatkan sekali lagi kalau sedang liburan nanti ketika masuk waktu sholat ya silahkan mampir ya, kalau ada yang masjid ya masjid, kalau langgar yang langgar ya nggak masalah adanya apa ya. Sekarang masjid langgar di pinggir-pinggir jalan itu banyak, mampirlah sejenak atau menggoklah sejenak ya dan laksanakan sholat ya, karena waktunya sudah ditentukan dalam alokasi waktu-waktu tertentu. Jadi jangan enak lu jalan-jalan sedang setir, begitu masuk waktu duhur lu terabas saja ya, nggak boleh begitu. Beloklah barang sejenak, kata orang Melayu begitu. Beloklah barang sejenak ya. Ambil wudhu, sholat ya. Setelah itu silakan mau jalan-jalan lagi. Begitu juga untuk makan ya, bila makanlah di atas meja yang sama bersama orang-orang bersamamu ya. Jangan ada feudalistik di situ. Kita mati ya sama-sama masuk tanah. Ya, supaya tidak ada feudalistik kesombongan ya. Oke, itu dulu ya. Aku ucapkan terima kasih sudah mengalokasikan waktunya ya
untuk ngaji bareng Gus Betik. Lagi-lagi terima kasih supaya bisa dapat liburannya, bisa dapat ngajinya, maka ngajinya aku cukupkan di 35 menit saja. Semoga tidak terlalu panjang. Matur nuwun, alhamdulillahirabbil alamin.